Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini agak sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya karena aku akan nge-battle ini adalah lipstick dengan harga yang cukup fantastis ya. Setelah kemarin aku nge-review untuk foundationnya Makeup Forever yang harganya itu sekitar 600 ribuan. Yes, mungkin buat kalian yang penasaran bisa cek linknya aja di atas ini. Hari ini aku akan nge-review salah satu lipstick yang kayaknya banyak banget artis-artis mungkin atau MUA yang pakai ya, yaitu dari MAC Cosmetics. So ini aku udah beli lama sebenarnya, tapi aku baru inget dan akhirnya di sini aku pengen ngebahas aja. Karena kebetulan aku ada dua varian, jadi sekalian aku akan battle ya. Yang pertama ini adalah MAC yang matte lipstick Rouge a Lovers yang seperti ini. Jadi ini yang finishnya matte, udah gitu yang kedua namanya adalah MAC Powder Kiss Lipstick. Nanti kita akan lihat perbandingannya seperti apa. Kalau dilihat dari hasilnya sih di bibir aku nggak ada yang bener-bener matte banget. So mungkin kalau kalian salvok ini di bibir aku udah aku pakai separuh-separuh gitu karena nanti aku akan battle juga. Buat kalian yang mungkin penasaran untuk lipstick dengan harga sekitar 300-400 ribuan kayak gimana sih untuk kualitasnya, aku akan bahas lengkap ya di videoku kali ini, mulai dari teksturnya, hasilnya kayak gimana waktu dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan. Dan pastinya kalian bisa klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Dan sekarang aku akan bahas dari segi packagingnya. Kalau misalnya kalian udah tahu ya, untuk produknya MAC Cosmetics itu tuh memang overall warna-warnanya hitam kayak gini. Jadi menurut aku sih kesannya elegan aja. Dan kalau dipegang nih sebenarnya boxnya tuh dari kertas, tapi kayak lebih tebel dan kokoh aja gitu dibandingkan kalau kita beli lipstick-lipstick lokal ya. Secara memang buat aku sih ini harganya sudah cukup mahal untuk ukuran lipstick. Bener-bener dengan uang segitu kita bisa beli untuk beberapa produk makeup ya kalau misalnya dari brand lokal. Tapi yaudah kita lihat nih nanti apa sih istimewanya. Aku akan ngebahas satu persatu, ini mulai dari yang matte lipstick Rouge a Lovers-nya dulu. Jadi aku beli yang ada kayak icon-iconnya. Di sini aku pilih yang gambarnya Bali. Jadi kayaknya sih ada beberapa negara gitu. Di shade-nya aku juga suka nih yang 606 Kinda Sexy. Dan karena memang aku beli di official store di Indonesia, di sini udah ada keterangan-keterangan seperti nomor BPOM-nya, expired date, dan lain-lain. Kalian bisa langsung lihat detailnya aja di situ. Yang pasti untuk produknya ini aman karena udah ada official di Indonesia. Aku belinya juga resmi ya di Lazada. Nanti untuk linknya akan aku taruh aja di kolom deskripsi kalau misalnya kalian mau tahu juga harga terupdate-nya berapa. Seperti biasa aku akan kasih tunjuk detail ingredients-nya kalau kalian penasaran ya komposisinya apa-apa aja. Untuk yang lainnya sih udah nggak ada seperti ini. Nanti untuk klaimnya kita langsung akan bahas aja sesuai yang aku rasakan di bibir aku. Terus untuk yang kedua ini yang Powder Kiss lipsticknya, dia juga ada ingredients, akan aku kasih tunjuk juga. Dan di sini sih kalau aku lihat belum ada nomor BPOM-nya, padahal aku dulu juga beli di official store. Aku nggak tahu mungkin ini versi yang seperti apa. Yang pasti karena seperti yang aku bilang tadi udah ada official di sini, jadi kalau misalnya kalian beli di official otomatis sudah ada BPOM-nya. Dan sekarang untuk packaging dalamnya kalau kalian lihat sih ini hampir nyaris kayak nggak ada bedanya ya, warnanya semua sama-sama hitam kayak gini. Ada nama brandnya, udah gitu juga keterangan-keterangan di bawahnya itu ada nama shade-nya, Neto, dan lain-lain. Tapi memang untuk yang matte lipsticknya ini karena memang aku dulu beli yang edition ini ya, jadi dia ada pembedanya tuh kayak gambar-gambar bunga dan juga khasnya Bali gitu. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya ya. Tapi memang yang membedakan dari keduanya untuk yang powder matte ini dia kayak lebih full doff gitu. Sedangkan untuk yang matte lipsticknya dia kayak sedikit glossy. Walaupun sih kalau aku lihat tetap nggak seglossy itu sih. Cuman kalau dibandingkan keduanya nih waktu aku pegang yang bagian powder tuh kayak agak sedikit bahan-bahan karet gitu. Yes, overall sih kalau dilihat dari packagingnya menurut aku cukup simple dan nggak kelihatan yang kayak mewah banget gitu. Biasa aja sih buat aku untuk packaging dalamnya. Oh ya, tadi aku udah kasih tunjuk ya kalau untuk yang matte lipstick aku di shade 606 Kinda Sexy. Sedangkan untuk yang powder matte-nya di 314 Mull It Over. Ini sih kayaknya dulu yang pilihannya Lisa Blackpink kalau nggak salah ya, karena kan dia juga ambasadornya. Jadi aku kayak penasaran, pengen beli aja. Dan sekarang langsung aja kan aku battle dua-duanya nih, aku swatch satu persatu. Mulai dari yang matte lipsticknya terlebih dahulu. Kalau aku buka, aplikatornya sih sebenarnya juga sama kayak aplikator-aplikator lipstick pada umumnya ya. Dia panjangnya sekitar segini. Di netonya, bentar aku lihat dulu. Itu ada bentar. Oke, kalau aku lihat sih di sini netonya ada 3 gram ya di kemasan. Harga terupdate-nya aku lihat di Lazada.
itu sekitar 360.000, 340 sampai 360-an gitu. Yes, isinya 3 gram kayak. Dan sekarang langsung aja akan aku swipe di tangan aku. Dari segi teksturnya nih, menurut aku sih dia kayak creamy yang melembabkan. Jadi kayak bener-bener matte banget, bisa dibilang sih ini velvety matte ya. Dan untuk pigmentasinya cukup bagus, jadi nggak sabar langsung akan aku aplikasikan aja di bibir. Beberapa kali swipe tuh kelihatan rasanya tuh dia creamy, agak padat gitulah di bibir aku. Dan pigmentasinya di warna yang Kinda Sexy ini adalah warna-warna peachy pink yang lebih cenderung ke peach sih. Dan menurut aku warnanya cukup pucat juga ya, tapi ternyata dia coveragenya bagus. Bisa nutup seluruh permukaan bibir termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Ya harusnya sih kayak gini ya, kalau misalnya sampai nggak bagus itu kayak harga 300 ribuan. Tapi ternyata dia memang mengcover, udah gitu rasanya juga masih kayak lembab gitu. Waktu aku katupkan tuh kayak lembut aja di bibir. Finishnya memang velvety matte seperti yang aku bilang tadi, masih nyaman di bibir, nggak ada rasa ngiket. Jadi kayak kalau misalnya kalian beli velvet matte lipstick aja sih rasanya sejauh ini di bibir aku. Dan untuk warna yang Kinda Sexy ini sih buat aku sendiri aku suka karena memang aku pecinta warna-warna nude ya. Tapi memang ini agak terang peachy-nya, jadi mungkin gak akan cocok di semua skin tone. Kayaknya akan lebih masuk ke skin tone medium light atau yang lebih putih dari aku. Dan sekarang aku akan swatch untuk yang powder matte lipsticknya. Waktu di swipe di tangan, ini kerasanya sih teksturnya hampir mirip kayak creamy gitu. Tapi secara penampakannya, malahan untuk yang powder matte ini kayak lebih sedikit matte gitu dibandingkan yang matte lipsticknya tadi. Langsung aja akan aku pakai di bibir, sekali swipe kelihatan kalau dia teksturnya juga melembabkan. Udah gitu pigmentasinya di shade yang Mull It Over ini dia kayak bisa mengcover juga tuh. Menurut aku dia ini warnanya peachy pink yang lebih cenderung ke pink gitu. Yang kayak nggak terlalu pucat, jadi ini masuk ke warna nude yang natural. Sepertinya masih bisa cocok juga ya di semua skin tone. Hasilnya kayak gini di bibir aku, jelas kelihatan di situ dia itu lembab juga, rasanya nyaman. Tapi waktu aku coba katupkan di bibir, kayak lebih ringan gitu dibandingkan yang matte lipsticknya tadi. Secara dari finishnya juga beda, dia kayak lebih ke powdery matte gitu sih menurut aku. Dan dipakai di bibir aku hasilnya fresh juga ya, nggak pucat sama sekali. Itu bener-bener cocok untuk natural sehari-hari. Tapi menurut aku untuk keduanya bisa cocok juga nih dipakai base ombre. Oke, itu tadi ya pengaplikasiannya di bibir aku. Sekarang aku mau battle pakai separuh-separuh di bibir karena nanti bakal aku pakai seharian ini ya, hasilnya seperti apa. Pertama aku akan menggunakan yang matte lipsticknya dulu di sisi kanan bibir aku. Ini di shade-nya Kinda Sexy tadi. Dan bisa dibilang ini teksturnya tuh memang matte-nya yang masih lembab gitu. Jadi kayak masih nyaman. Cocok untuk bibir kalian yang tipenya kering. Dan sekarang aku akan pakai di sisi kiri bibir aku yang Mull It Over. Ini dari yang powder matte-nya. Dari segi tekstur masih sama, creamy melembabkan, juga pigmented. Tapi sekarang setelah dipakai separuh-separuh, kalian bisa lihat nih perbandingannya. Kalau di bagian yang matte lipstick itu justru malah kelihatan lebih velvety, lebih basah dibandingkan yang powder matte-nya. Walaupun sih dua-duanya hitungannya memang finish matte ya, jadi nggak yang bener-bener glossy juga. Tapi karena memang teksturnya masih lembab, nyaman di bibir, waktu aku coba cium di tangan aku, yes, dua-duanya nggak transfer proof ya, masih nempel di tangan. Tapi aku penasaran, ini udah aku pakai lumayan lama, kayak sekitar 10-15 menitan, hasilnya bakal kayak gimana, akan aku tap di kapas aja ya. Oke, ternyata di tap di kapas nih dua-duanya masih nempel. Jadi memang nggak transfer proof ya untuk tekstur lipstiknya ini. Sebenarnya hal yang wajar karena dilihat dari teksturnya juga dia tuh nggak yang matte banget. Biasa sih untuk yang velvety matte, powdery matte itu akan transfer. Dan sejauh ini aku menggunakan keduanya di bibir aku masih berasa nyaman. Karena memang sama-sama creamy yang melembabkan, so aku bisa bilang sih ini keduanya cocok buat kalian yang punya tipe bibir kering dan juga bibir gelap, karena memang di warna yang nude seperti ini dua-duanya bisa mengcover ya. So hari ini aku akan update hasilnya kayak gimana di bibir aku setelah aku pakai seharian ini. Akan aku taruh di akhir video, jadi pastiin tonton videoku sampai habis ya. Overall untuk keduanya sih ini dipakai di bibir aku memang rasanya nyaman, tapi dengan harga yang 300-400 ribuan kita perlu tahu nih nanti kualitasnya seperti apa. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Tes ketahanan yang pertama, di sini aku minum kayak jelly kolagen gitu. Yang pasti sih karena memang dia nggak transfer proof, tuh udah kelihatan dia nempel di situ untuk kedua lipstiknya.
Cuman kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya di kondisi di bibir aku, kayak nggak yang hilang segitunya juga. Hal yang wajar sih kalau dia nempel-nempel karena memang ini tuh finishnya powdery matte dan juga velvet. Terus yang kedua ini aku ngemil Citato. Menurut aku sih ini nggak terlalu berminyak karena cuma makan makanan ringan aja ya. Dan sengaja banget aku nggak makan cantik, seperti biasa disentuh-sentuhin bibir biar kalian tahu nanti kualitasnya kayak gimana. Dan ternyata untuk makan makanan yang seperti ini itu udah lumayan hilang tuh di tengah bibir aku. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Padahal ini belum makanan-makanan yang berkuah, berminyak kayak gitu ya. So nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa ya, karena bakal aku pakai seharian ini. Terus ini malam harinya aku keluar makan malam. Di sini aku makan nggak terlalu berminyak sih sebenarnya, kayak makan sayur dan juga sate. Karena memang tadi untuk ngemil aja udah lumayan hilang, kayaknya sih memang kurang tahan nanti dia untuk makan makanan yang lebih berminyak dari ini. Sebenarnya ini di bibir aku masih kelihatan ada lipstiknya, tapi karena di sini pencahayaannya kurang bagus, aku akan update setelah sampai di rumah. Ini aku udah sampai di rumah, aku lepas masker dan ternyata dia nempel pastinya karena memang nggak transfer proof. Terus aku akan kasih tunjuk hasilnya di bibir aku seperti apa, bakal aku zoom ya. Kayak gini untuk di bibirnya sebenarnya ini sudah cukup hilang tuh di bagian tengahnya, baik yang atas maupun yang bawah. Walaupun ini nggak terlalu kelihatan karena warnanya termasuk warna natural ya. Jadi untuk makan makanan yang nggak terlalu berminyak dia juga sudah hilang. Di pinggiran bibir aku sih masih ada, tapi nggak terlalu banyak. Tapi melihat kondisi di bibir aku memang ini nggak membuat kering ya, kayak masih nyaman aja walaupun sedikit memperjelas garis bibir aku. Tapi waktu aku pegang tuh nggak ngelopek ataupun berasa kering. So buat aku sih ini dengan harga yang 300 ribuan dengan ketahanan yang kayak gini kurang worth to buy ya, karena memang aku lebih suka lip product yang dia itu tahan lama, jadi nggak harus di touch up gitu loh kalau misalnya kita makan dan minum. Tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Buat aku sih ada beberapa brand lokal dengan kualitas yang kayak gini juga. Atau mungkin kalian tertarik nih aku buat battle dengan brand apa, bisa komen-komen di bawah. Kita lihat review dari aku, menurut kalian cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli?